Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kenzi Story. Gimana kabari kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Mas Kenzi doakan semoga kalian semua dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, kali ini Mas Kenzi akan membawakan cerita berjudul 7 hari saya kerja shift malam di hotel tua. Tamu kamar 307 ternyata sudah meninggal sejak 1998. Jika kalian punya cerita horor yang menarik, bisa tulis di kolom komentar ya, biar Mas Kenzi bisa bawakan di video selanjutnya. Tak usah lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Raka. 2 minggu lalu, aku menerima pekerjaan yang sebenarnya tidak pernah benar-benar kuinginkan. Resepsionis shift malam di sebuah hotel tua di pinggiran kota. Namanya Hotel Puspa Indah. Kedengarannya mewah, tapi kenyataannya jauh dari kata indah. Aku menerima pekerjaan itu karena tidak punya banyak pilihan. Setelah keluar dari pekerjaan lama, tabunganku menipis. Saat melihat lowongan resepsionis malam di internet, aku langsung melamar tanpa banyak berpikir. Gajinya lumayan, dan katanya pekerjaannya tidak terlalu sibuk. Aku baru tahu kenapa gajinya lumayan. Setelah datang ke sana, hotel itu berdiri di ujung jalan yang jarang dilewati orang. Bangunannya tinggi 5 lantai dengan cat dinding yang sudah pudar. Huruf papan namanya sebagian mati, jadi kalau dilihat malam hari hanya menyala HOTLPUP Indah. Lampu depan hotel berkedip pelan seperti orang yang kelelahan. Saat pertama kali datang untuk wawancara, suasananya sudah terasa aneh. Lobi hotel sangat besar, tapi sepi. Lantainya dari marmer tua yang retak di beberapa bagian. Bau lembab bercampur kayu tua memenuhi udara. Di balik meja resepsionis duduk seorang pria tua berkacamata tebal. "Mas Raka?" tanyanya tanpa senyum. "Iya, Pak." Dia mengangguk pelan lalu menyuruhku duduk. Wawancaranya sangat singkat, bahkan terlalu singkat. Kerjanya hanya jaga resepsionis dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi, katanya. Biasanya tamu tidak banyak. Aku mengangguk. "Kalau ada tamu check-in, catat saja di buku ini." Dia menunjukkan buku besar dengan sampul kulit yang sudah kusam. Lalu dia menatapku beberapa detik sebelum berkata pelan. "Yang penting satu saja. Jangan pernah naik ke lantai 3 setelah jam 2 malam." Aku sempat mengira dia bercanda, tapi wajahnya benar-benar serius. "Kenapa, Pak?" Dia menutup buku tamu itu perlahan. "Peraturan hotel." Itu saja. Tidak ada penjelasan lain. Aku sebenarnya merasa aneh, tapi tetap menerima pekerjaan itu. Aku terlalu butuh uang untuk memilih-milih. Dan begitulah aku mulai bekerja di Hotel Puspa Indah. Malam pertamaku dimulai dengan sangat tenang. Jam 11 malam aku datang dan menggantikan resepsionis shift sore, seorang wanita bernama Mira. Dia terlihat seperti ingin cepat pulang. "Mas baru ya?" katanya sambil memasukkan beberapa berkas ke dalam laci. "Iya." Dia mengangguk lalu menatapku dengan ekspresi aneh. "Kalau malam terlalu sepi, jangan keliling sendirian." Aku tertawa kecil. "Kenapa? Ada maling?" Dia tidak ikut tertawa. Hanya saran. Setelah itu dia langsung pamit pulang. Tinggallah aku sendirian di lobi besar yang sunyi. Jam dinding tua di belakang meja berdetak keras. Tik-tok, tik-tok. Beberapa kali aku melihat ke arah pintu kaca depan hotel. Jalanan di luar gelap dan kosong, hanya sesekali kendaraan lewat. Sekitar jam 1 malam, seorang tamu datang. Pria paruh baya dengan koper kecil. Aku melayaninya seperti biasa. Dia mengambil kamar di lantai 2. Setelah dia naik dengan lift, hotel kembali sunyi. Aku mencoba mengisi waktu dengan menonton video di ponsel, tapi sinyal di dalam hotel sangat buruk, jadi aku hanya duduk sambil membaca buku tamu lama. Disitulah aku mulai menemukan sesuatu yang aneh. Sebagian besar halaman buku tamu terlihat normal. Nama tamu, nomor kamar, tanggal menginap. Tapi ketika membuka halaman yang lebih lama, aku melihat satu nama yang muncul berkali-kali. Nomor kamar yang sama, 307. Aku mengerutkan kening. Aneh sekali seseorang bisa menginap di hotel yang sama berkali-kali selama bertahun-tahun. Lalu aku melihat tanggalnya, 1996. 1997, 1998. Setelah itu, tidak ada lagi. Halaman berikutnya kosong untuk kamar 307. Aku menutup buku itu dan bersandar di kursi.
Mungkin dia pelanggan lama yang berhenti datang. Tidak ada yang aneh sebenarnya. Jam menunjukkan pukul 01.58. Aku mulai mengantuk. Lalu tiba-tiba, ting! Suara lift berbunyi. Pintunya terbuka. Aku menoleh, berharap melihat tamu yang turun. Tapi tidak ada siapa-siapa. Lift kosong. Mungkin seseorang di lantai atas memanggilnya lalu berubah pikiran. Aku kembali duduk. Jam dinding bergerak ke pukul 02.03. Tiba-tiba telepon resepsionis berdering. Suara deringnya sangat keras di tengah kesunyian. Aku angkat. Resepsionis? Tidak ada jawaban. Hanya suara statis pelan. Halo? Beberapa detik kemudian terdengar suara pria. Suaranya sangat pelan, seperti berbisik. Kamar 307. Aku langsung duduk tegak. Maaf? Suara itu mengulang lagi. Kamar 307. Lalu sambungan telepon mati. Aku menatap gagang telepon beberapa saat. Jantungku berdetak lebih cepat. Mungkin tamu salah sambung. Aku membuka buku daftar kamar yang aktif malam itu. Kamar 101 terisi, kamar 204 terisi, kamar 215 terisi. Tapi kamar 307? Kosong. Tidak ada tamu di lantai 3 malam itu. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya prank call. Jam sudah lewat 2 pagi. Aku teringat peringatan pria tua saat wawancara. Jangan naik ke lantai 3 setelah jam 2 malam. Aku menghela nafas. Pasti hanya aturan aneh hotel lama. Tidak lama kemudian, suara lift terdengar lagi. Ting! Pintunya terbuka. Kali ini seseorang keluar. Seorang pria. Dia memakai jas abu-abu tua. Rambutnya disisir rapi ke belakang. Wajahnya pucat. Sangat pucat. Dia berjalan pelan menuju meja resepsionis. Langkahnya hampir tidak bersuara. Aku mencoba tersenyum profesional. Selamat malam, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Dia berhenti tepat di depan meja. Matanya menatapku lama sekali. Aneh. Matanya seperti kosong. Akhirnya dia bicara. Suaranya rendah dan serak. Saya mau kunci kamar. Kamar berapa, Pak? Dia menjawab tanpa ragu. 307. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Maaf, Pak, tapi kamar itu tidak sedang terisi. Pria itu menatapku lama lagi. Lalu perlahan dia tersenyum. Senyum yang terasa sangat dingin. Saya selalu di kamar itu. Aku menelan ludah. Apakah Bapak sudah reservasi sebelumnya? Dia tidak menjawab. Dia hanya menunjuk buku tamu di mejaku. Nama saya sudah ada di sana. Tanganku bergerak sendiri membuka buku itu. Halaman yang terbuka tepat di nama yang tadi kulihat. Arman Surya. Tanganku terasa dingin. Ketika aku mengangkat kepala, pria itu masih berdiri di sana. Tapi sekarang senyumnya lebih lebar. Sudah menemukan saya? Aku mencoba tetap tenang. Maaf, Pak, tapi nama ini terakhir tercatat tahun 1998. Dia mengangguk pelan. Benar. Sejak itu, saya tidak pernah check out. Ruangan terasa tiba-tiba lebih dingin. Aku menatap pria itu, lalu melihat ke arah lift. Entah kenapa layar kecil di atas lift menyala menunjukkan angka 3. Padahal tidak ada yang memanggilnya. Pria itu perlahan mendorong buku tamu ke arahku. Berikan saya kunci. Suaranya sekarang terdengar lebih berat, seperti ada gema kecil di dalamnya. Aku menatap papan gantungan kunci di belakangku. Kunci kamar 307 masih ada di sana. Tanganku mulai gemetar. Dan tepat ketika aku hendak mengambilnya, telepon resepsionis tiba-tiba berdering lagi. Sangat keras. Aku menoleh sebentar ke arah telepon. Ketika kembali melihat ke depan, pria itu sudah tidak ada. Hilang begitu saja. Lobi hotel kembali kosong. Hanya ada suara jam dinding yang berdetak. Tik-tok. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat telepon. Halo? Suara Mira terdengar dari ujung sana. Mas Raka? Iya? Ada apa? Suaranya terdengar panik. Mas, kamu jangan kasih kunci kamar 307 ke siapa-siapa. Aku menelan ludah. Kenapa? Beberapa detik dia diam. Lalu dia berkata dengan suara sangat pelan. Karena tamu kamar itu meninggal di sana tahun 1998. Jantungku terasa berhenti. Mataku perlahan bergerak ke arah papan gantungan kunci. Dan saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuat tubuhku langsung dingin. Kunci kamar 307 yang tadi masih tergantung di sana, sekarang sudah tidak ada. Tanganku masih memegang gegang telepon ketika aku menatap papan gantungan kunci itu. Kosong. Tempat bertuliskan 307
hanya menyisakan paku kecil yang bergoyang pelan, seolah baru saja dilepaskan. "Mas Raka?" Suara Mira kembali terdengar dari telepon. Aku hampir lupa masih memegangnya. Iya? Mas masih di lobi?" "Iya." "Dengar baik-baik," katanya cepat. Suaranya terdengar tegang. "Kalau Mas lihat seseorang minta kunci kamar 307, jangan pernah kasih. Jangan pernah." Aku menelan ludah. "Tapi kalau kuncinya sudah diambil?" Di ujung telepon Mira tiba-tiba diam. Beberapa detik terasa sangat lama. "Mas, jangan bercanda." "Aku nggak bercanda," jawabku pelan. "Kuncinya tadi ada, sekarang hilang." Terdengar suara napas Mira memburuh. "Mas lihat siapa yang ngambil?" Aku menoleh ke sekeliling lobi yang kosong. Lampu gantung tua di atas kepala bergoyang sangat pelan. Ada pria tadi, pakai jas abu-abu. Telepon mendadak sunyi. Lalu Mira berbisik, "Mas, itu dia." Darahku terasa dingin. "Dia siapa?" "Kamu turun ke ruang security sekarang juga." Ada ruang security? Di belakang dapur hotel, lewat koridor samping resepsionis. Aku melihat jam dinding. 02.17. Kenapa harus sekarang? Karena setelah jam 2, biasanya dia mulai naik. Naik kemana? Mira tidak langsung menjawab. "Ke kamarnya." Telepon tiba-tiba mati. Aku berdiri diam beberapa saat. Suasana hotel terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Tik, tok, tik, tok. Jam dinding berdetak keras. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini semua hanya kebetulan aneh. Mungkin ada orang yang mengambil kunci itu. Mungkin tamu tadi benar-benar manusia biasa. Mungkin tiba-tiba lift berbunyi. Ting. Pintu terbuka perlahan. Aku langsung menoleh. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun layar kecil di atas lift menunjukkan angka yang bergerak. 1, lalu 2, lalu berhenti di 3. Pintu lift menutup sendiri. Aku merasakan tenggorokanku kering. Baiklah, aku tidak akan tinggal sendirian di lobi lagi. Aku keluar dari meja resepsionis dan berjalan menuju koridor samping seperti yang Mira bilang. Koridor itu sempit dan gelap. Lampunya hanya satu dan berkedip pelan. Dindingnya dipenuhi lukisan hotel lama yang warnanya sudah pudar. Langkah kakiku terdengar menggema di lantai keramik. Tap, tap, tap. Di ujung koridor ada pintu besi kecil. Di atasnya tertulis security room. Aku mengetuk. Tidak ada jawaban. Aku mencoba membuka gagangnya. Tidak terkunci. Ruangan di dalam kecil dan berdebu. Ada meja tua, kursi plastik, dan satu monitor CCTV yang menyala. Di kursi duduk seorang pria tua bertubuh kurus dengan seragam security. Dia tertidur. "Pak." Dia tidak bangun. Aku menepuk meja. "Pak." Pria itu tersentak bangun. "Hah?" Dia melihatku dengan mata setengah terbuka. "Kamu siapa?" "Saya resepsionis baru, Raka." Dia mengawak panjang. "Oh, yang shift malam ya." Aku menunjuk monitor CCTV. "Pak, tadi ada tamu aneh di lobi." "Hotel ini penuh tamu aneh," gumamnya. "Dia minta kunci kamar 307. Pria itu langsung berhenti mengawak. Dia meratapku tajam. "Kamu kasih?" Aku menggeleng. "Tapi kuncinya hilang." Pria tua itu langsung berdiri. Kursinya berderit keras. "CCTV lobi," katanya cepat. Aku menatap layar monitor. Rekaman kamera menunjukkan lobi yang tadi kutinggalkan. Kosong. Hanya meja resepsionis dan pintu depan. Tidak ada siapa-siapa. "Pak, tadi ada orang di sana." Security itu memutar rekaman beberapa menit ke belakang. Di layar terlihat aku berdiri di resepsionis. Aku berbicara, mengangguk, menatap seseorang di depan meja. Tapi di rekaman itu tidak ada siapa-siapa di sana. Aku terlihat seperti sedang bicara sendiri. Perutku terasa mual. Itu nggak mungkin. Security tua itu menghela napas panjang. "Sudah berapa lama kamu kerja di sini?" "Malam ini malam pertama." Dia menatapku lama. Pantas. Dia mengambil rokok dari seragam security-nya, tapi tidak menyalakannya. Hampir semua resepsionis baru pernah lihat dia. "Siapa dia?" "Arman." Nama itu membuat bulu kudaku meremang. "Arman Surya." Security tua itu mengangguk pelan. "Kamu sudah lihat buku tamu lama ya?" Aku duduk di kursi. Tanganku masih dingin. Apa yang sebenarnya terjadi di kamar 307? Pria tua itu menatap monitor CCTV yang menampilkan lorong hotel lantai 3. Lampunya redup. Tidak ada orang. Tahun 1999, Arman menginap di kamar itu selama seminggu. Apa yang terjadi? Dia ditemukan meninggal di kamar itu. Kenapa? Security itu menggeleng. Tidak ada yang tahu pasti. Aku merasa ada yang aneh dengan jawabannya. Polisi? Polisi datang. Dan
Kasusnya ditutup. Aku mengkerutkan kening. Itu saja? Security itu akhirnya menyalakan rokoknya. Aslinya, ada satu hal yang tidak pernah diberitakan. Aku menunggu. Dia menghembuskan asap pelan. Ketika staf hotel membuka kamar 307, Arman ditemukan di dalam lemari. Tubuhku langsung kaku. Di lemari? Dia mengangguk. Dia duduk di dalamnya, seperti bersembunyi. Aku merasakan tenggorokanku semakin kering. Dan security itu melanjutkan dengan suara lebih pelan. Dan pintu lemari terkunci dari luar. Beberapa detik, kami hanya saling diam. Lalu tiba-tiba, monitor CCTV berbunyi pelan. Bip. Security itu menoleh. Kamera lantai 3 menyala lebih terang. Dan di layar, kita melihat seseorang berjalan di lorong. Pria dengan jas abu-abu. Langkahnya lambat, sangat lambat. Aku langsung berdiri. Itu dia. Security menatap layar tanpa berkedip. Pria itu berjalan melewati beberapa pintu kamar. 302, 303, 304, 305. Dia berhenti di depan pintu 307. Tangannya perlahan terangkat, seolah mengetuk. Tok, tok, tok. Lalu pintu 307 yang seharusnya terkunci, perlahan terbuka sendiri. Security mematikan rokoknya dengan cepat. Kita harus cek. Aku menatapnya seperti orang gila. Naik ke sana? Iya. Bukannya tadi dibilang jangan ke lantai 3 setelah jam 2? Dia menghela napas. Kalau dia sudah masuk kamar, kadang tamu lain bisa kena. Aku tidak mengerti maksudnya. Tapi aku tidak mau tinggal sendirian di ruangan ini juga. Kita keluar dari ruang security, menuju lift. Setiap langkah terasa berat. Lift tiba di lantai dasar. Ting! Pintu terbuka. Kami masuk. Security menekan tombol 3. Lift mulai naik. 1, 2. Lampunya berkedip sebentar. Lalu angka 3 menyala. Lift berhenti. Pintu terbuka perlahan. Udara di lantai 3 jauh lebih dingin. Lorongnya panjang dan sunyi. Lampu dinding redup berwarna kekuningan. Karpetnya tua dan berdebu. Langkah kakiku terdengar menggema di lantai keramik. Tap, tap, tap. Di ujung koridor ada pintu besi kecil. Di atasnya tertulis, Security Room. Aku mengetuk. Tidak ada jawaban. Aku mencoba membuka gagangnya. Tidak terkunci. Ruangan di dalam kecil dan berdebu. Ada meja tua, kursi plastik, dan satu monitor CCTV yang menyala. Di kursi duduk seorang pria tua bertubuh kurus dengan seragam security. Dia tertidur. Pak. Dia tidak bangun. Aku menepuk meja. Pak. Pria itu tersentak bangun. Hah? Dia melihatku dengan mata setengah terbuka. Kamu siapa? Saya resepsionis baru, Raka. Dia mengawap panjang. Oh, yang shift malam ya. Aku menunjuk monitor CCTV. Pak, tadi ada tamu aneh di lobi. Hotel ini penuh tamu aneh, gumamnya. Dia minta kunci kamar 307. Pria itu langsung berhenti mengawap. Dia menatapku tajam. Kamu kasih? Aku menggeleng. Tapi kuncinya hilang. Pria tua itu langsung berdiri. Kursinya berderit keras. CCTV lobi, katanya cepat. Aku menatap layar monitor. Rekaman kamera menunjukkan lobi yang tadi kutinggalkan. Kosong. Hanya meja resepsionis dan pintu depan. Tidak ada siapa-siapa. Pak, tadi ada orang di sana. Security itu memutar rekaman beberapa menit ke belakang. Di layar terlihat aku berdiri di resepsionis. Aku berbicara, mengangguk, menatap seseorang di depan meja. Tapi, di rekaman itu tidak ada siapa-siapa di sana. Aku terlihat seperti sedang bicara sendiri. Perutku terasa mual. Itu nggak mungkin. Security tua itu menghela napas panjang. Sudah berapa lama kamu kerja di sini? Malam ini malam pertama. Dia menatapku lama. Pantas. Dia mengambil rokok dari seragam security-nya, tapi tidak menyalahkannya. Hampir semua resepsionis baru pernah lihat dia. Siapa dia? Arman. Nama itu membuat bulu kudaku meremang. Arman Surya. Security tua itu mengangguk pelan. Kamu sudah lihat buku tamu lama ya? Aku duduk di kursi. Tanganku masih dingin. Apa yang sebenarnya terjadi di kamar 307? Pria tua itu menatap monitor CCTV yang menampilkan lorong hotel lantai 3. Lampunya redup. Tidak ada orang. Tahun 1999, Arman menginap di kamar itu selama seminggu. Apa yang terjadi? Dia ditemukan meninggal di kamar itu. Kenapa? Security itu menggeleng. Tidak ada yang tahu pasti. Aku merasa ada yang aneh dengan jawabannya. Polisi? Polisi datang. Dan kasusnya ditutup. Aku mengkerutkan kening. Itu saja? Security itu akhirnya menyalakan rokoknya. Aslinya, ada satu hal yang tidak pernah diberitakan. Aku menunggu. Dia menghembuskan asap pelan. Ketika staf hotel membuka kamar 307, Arman ditemukan di dalam lemari. Tubuhku langsung kaku. Di lemari, dia mengangguk. Dia duduk di dalamnya, seperti bersembunyi.
Aku merasakan tenggorokanku semakin kering. Dan security itu melanjutkan dengan suara lebih pelan. Dan pintu lemari terkunci dari luar. Beberapa detik, kami hanya saling diam. Lalu tiba-tiba, monitor CCTV berbunyi pelan. Bip. Security itu menoleh. Kamera lantai 3 menyala lebih terang. Dan di layar, kita melihat seseorang berjalan di lorong. Pria dengan jas abu-abu. Langkahnya lambat, sangat lambat. Aku langsung berdiri. Itu dia. Security menatap layar tanpa berkedip. Pria itu berjalan melewati beberapa pintu kamar. 302, 303, 304, 305. Dia berhenti di depan pintu 307. Tangannya perlahan terangkat, seolah mengetuk. Tok, tok, tok. Lalu pintu 30. Tubuhku langsung membeku. Aku berdiri tepat di depan lemari yang baru saja kami buka. Ruangan gelap, hanya sedikit cahaya dari celah bawah pintu kamar yang masuk dari lorong. Security berdiri di sampingku, tapi aku tidak berani menoleh untuk memastikan apakah dia juga mendengar suara itu. Suara tadi jelas, dekat sekali, seolah seseorang berbisik tepat di belakang telingaku. Akhirnya, ada yang membuka lemari lagi. Aku menelan ludah dengan susah payah. Lemari itu masih terbuka, kosong. Tidak ada siapapun di dalamnya. Namun udara yang keluar dari dalam lemari terasa sangat dingin, seperti dari ruangan yang tidak pernah terkena matahari selama puluhan tahun. "Pak," bisikku pelan. Security tidak menjawab. Aku menoleh perlahan. Dia berdiri kaku. Matanya menatap lurus ke dalam lemari. "Pak," ulangku. Dia mengangkat tangannya perlahan, lalu menunjuk ke dalam lemari. Aku mengikuti arah jarinya. Awalnya aku tidak melihat apa-apa, hanya bagian dalam lemari kayu tua yang gelap. Lalu mataku mulai menyesuaikan dengan kegelapan. Dan saat itulah, aku melihatnya. Bekas goresan. Puluhan, mungkin ratusan, di dinding dalam lemari. Goresan panjang-panjang seperti bekas kuku manusia yang mencoba menggaruk keluar. Aku merasakan perutku mual. Security berbisik pelan. Ini tidak ada waktu pertama saya cek kamar ini. Berarti, dia tidak menjawab. Aku tiba-tiba sadar sesuatu. Suara garukan tadi. Kalau lemari ini kosong, berarti suara itu berasal dari mana? Lampu kamar tiba-tiba menyala lagi. Klik. Cahaya kuning redup memenuhi ruangan. Refleks aku menoleh ke belakang. Pintu kamar masih tertutup. Dan ketika aku menoleh kembali ke lemari, bekas goresan itu bertambah. Sekarang ada satu goresan baru. Masih segar. Kayu di bawahnya terlihat lebih terang, seolah baru saja dibuat beberapa detik lalu. Security mundur satu langkah. "Keluar dari kamar ini," katanya cepat. Aku tidak membantah. Kami berdua berjalan mundur menuju pintu. Tapi saat security mencoba memutar gagangnya, tidak bergerak. "Pak," dia mencoba lagi. Tetap tidak bisa dibuka. "Macet," gumamnya. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. "Pak, jangan bilang kita terkunci di sini." Dia mencoba menendang pintu. Bantam. Tidak bergerak sedikit pun. Udara di kamar terasa semakin dingin. Aku menoleh ke arah lemari lagi. Pintunya masih terbuka. Dan sekarang, ada sesuatu di dalamnya. Awalnya aku pikir bayangan. Tapi bayangan itu bergerak. Pelan. Seperti seseorang yang duduk di sudut lemari. Aku menahan nafas. "Pak," security mengikuti arah pandangku. Aku melihat wajahnya langsung pucat. Di dalam lemari itu, seorang pria duduk memeluk lututnya. Jas abu-abu, rambut disisir ke belakang, kulitnya pucat seperti kertas. Dia perlahan mengangkat kepala. Matanya hitam pekat, tanpa kilau. "Arman." Dia tersenyum, senyum yang sama seperti di lobi tadi. "Kenapa kalian pergi?" Suaranya serak dan bergema pelan. Security langsung menarikku mundur. "Kita harus keluar." Pintunya terkunci. Arman mulai bergerak. Dia keluar dari lemari dengan gerakan yang sangat lambat, seperti sendi tubuhnya kaku. Setiap langkahnya hampir tidak bersuara. "Kalian sudah membuka pintunya," katanya. "Kalian harus masuk menggantikan." Aku merasakan kakiku melemas. "Menggantikan apa?" Arman menunjuk lemari itu. "Tempat saya." Security berteriak. "Tidak akan." Dia mengambil tongkat kecil dari sabuknya. "Jangan mendekat." Arman berhenti berjalan.
lalu tertawa pelan. Suara tawanya sangat kering. Kalian tidak mengerti. Dia menunjuk goresan di dalam lemari. Saya sudah mencoba keluar selama 27 tahun. Darahku terasa dingin. Siapa yang mengunci kamu di sana? Tanyaku tanpa sadar. Arman menatapku. Senyumnya perlahan hilang. Staf hotel. Security langsung berkata cepat. Itu bohong. Arman memiringkan kepalanya. Benarkah? Dia mengangkat tangannya perlahan. Lalu tiba-tiba, lampu kamar mati lagi. Kegelapan total. Aku langsung merasakan sesuatu bergerak sangat cepat di ruangan itu. Langkah kaki. Dekat sekali. Security menyalakan senter kecil dari sakunya. Cahayanya menyapu ruangan. Kosong. Arman tidak terlihat. Di mana dia? Bisikku panik. Security mengarahkan senter ke lemari. Kosong. Tapi goresan di dalamnya bertambah lagi. Kret. Suara garukan itu kembali. Lebih keras. Lebih cepat. Kret. 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 Seolah puluhan kuku sedang mencakar kayu bersamaan. Aku menutup telinga. Pak, kita harus keluar. Security menyorot pintu lagi. Gagangnya sekarang bergerak sendiri. Klik. 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 Lalu perlahan. Terbuka. Kami langsung berlari keluar ke lorong. Udara di luar terasa sedikit lebih hangat. Aku menoleh ke belakang. Pintu kamar 307 perlahan menutup sendiri. Kret. Lalu, klik. Terkunci. Lorong lantai 3 lantai kembali sunyi. Kami berdua berdiri terengah-engah. Security menatap pintu itu lama. Dia semakin kuat. Semakin kuat, dia mengangguk. Dulu dia cuma muncul di kamar. Tapi sekarang, dia bisa sampai lobi. Aku teringat kejadian tadi. Dia bilang staf hotel yang mengunci dia. Security langsung menggeleng keras. Itu tidak mungkin. Kenapa? Dia menatapku serius. Karena waktu Arman ditemukan. Aku menunggu. Pintu kamar terkunci dari dalam. Bulu kuduku langsung berdiri. Dan lemari itu juga terkunci dari dalam. Aku mencoba memahami logikanya. Kalau begitu, bagaimana dia bisa? Tiba-tiba, lift di ujung lorong berbunyi. Ting! Kami berdua menoleh bersamaan. Pintu lift terbuka perlahan. Kosong. Tapi layar kecil di atasnya menunjukkan angka yang berubah sendiri. 3. Lalu, 2. Lift mulai turun. Security langsung mengumpat pelan. Tidak bagus. Kenapa? Dia menunjuk lorong. Kita masih di lantai 3. Aku baru sadar maksudnya. Kalau lift turun, berarti sesuatu dari lantai 3 ikut turun. Kami berlari ke arah tangga darurat, menuruni tangga dengan cepat, sampai lantai 2. Lorong lantai 2 jauh lebih terang, dan yang paling penting, ada suara televisi dari salah satu kamar tamu. Tanda ada orang hidup di sini. Aku menghela nafas lega. Security bersandar di dinding. Kita harus lapor manajer. Sekarang, dia mengangguk. Besok pagi. Aku masih mencoba menenangkan nafas ketika tiba-tiba, telepon resepsionis di sakuku berdering, nomor internal hotel. Aku mengangkatnya. Resepsionis? Tidak ada suara beberapa detik. Lalu terdengar bisikan yang sangat familiar. Aku sudah keluar kamar. Jantungku berhenti berdetak. Aku menoleh ke arah lift di ujung lorong. Lampunya menyala. Angkanya menunjukkan 3, 2, dan pintunya perlahan terbuka. Di dalamnya berdiri Arman, masih dengan jas abu-abunya, masih dengan senyum dinginnya. Dia menatap langsung ke arahku, lalu berkata pelan, "Sekarang, kita bisa jalan-jalan di hotel ini bersama." Lift terbuka sepenuhnya. Arman berdiri di dalamnya. Lampu lift yang redup membuat wajahnya terlihat lebih pucat dari sebelumnya. Matanya menatap lurus ke arahku, seolah hanya aku yang ada di lorong itu. Di tanganku, telepon resepsionis masih menempel di telinga. Dari sana terdengar napas pelan. Napas yang sama dengan pria yang berdiri di lift. "Aku sudah keluar kamar," bisiknya lagi dari telepon. Tanganku langsung menjauh dari telinga seperti tersengat listrik. Telepon itu jatuh ke lantai karpet dengan suara pelan. Security di sampingku juga sudah melihat ke arah lift. Wajahnya berubah tegang. "Jangan bergerak," bisiknya. Aku bahkan tidak yakin kakiku bisa bergerak. Arman melangkah keluar dari lift. Langkahnya pelan,
Hampir seperti orang yang sedang belajar berjalan lagi setelah lama tidak menggunakan kakinya. Tap, tap, tap. Setiap langkahnya terasa lebih berat daripada suara yang dihasilkan. Lorong lantai 2 tiba-tiba terasa jauh lebih dingin. Lampu-lampu dinding berkedip pelan. Arman berhenti sekitar 5 meter dari kami. Dia menatap sekeliling lorong, seolah menikmati pemandangan. Sudah lama, katanya lirih. Suaranya tidak hanya terdengar di telinga, tapi juga seperti bergema di dalam kepala. 27 tahun, hanya kamar sempit itu. Security menggenggam tongkat kecilnya lebih erat. Kamu tidak boleh keluar dari lantai 3. Arman menoleh pelan ke arahnya. Ekspresinya tidak berubah, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat tenggorokanku terasa kering. Siapa yang membuat aturan itu? Tanya Arman. Security tidak menjawab. Arman menyemuk sedikit. Aku juga ingin tahu. Tiba-tiba pintu salah satu kamar di lorong terbuka. Seorang pria setengah baya keluar sambil mengucek matanya. Dia memakai kaos dan celana pendek. Bisa nggak sih kalian pelan sedikit? Ini jam berapa? Kalimatnya berhenti ketika melihat kami bertiga berdiri di lorong. Dia terlihat bingung. Kenapa pada berdiri di sini? Aku langsung berjalan cepat ke arahnya. Pak, sebaiknya kembali ke kamar. Kenapa? Sebelum aku sempat menjawab, pria itu melihat Arman. Dia mengerutkan kening. Kamu tamu baru? Arman menatapnya tanpa berkedip. Suasana lorong terasa semakin sunyi. Pria itu tertawa kecil. Hah, aneh juga hotel ini. Jam segini masih ada orang nongkrong di lorong. Security berteriak, Pak, masuk ke kamar sekarang. Pria itu terlihat kesal. Ya sudah, ya sudah. Dia berbalik untuk masuk kembali ke kamarnya. Namun saat dia melewati Arman, tubuhnya tiba-tiba berhenti. Benar-benar berhenti. Seperti seseorang menekan tombol pause. Tangannya masih memegang gagang pintu kamar. Kepalanya perlahan menoleh ke arah Arman. Wajahnya berubah bingung. Kenapa tiba-tiba dingin ya? Arman mengangkat tangannya perlahan. Dan dalam 1 detik, lampu lorong mati. Gelap. Sangat gelap. Aku mendengar suara napas panik pria itu. Lampunya kenapa? Lalu terdengar suara langkah. Langkah yang tidak wajar. Langkah yang terlalu dekat. Aku menahan napas. Beberapa detik kemudian, lampu menyala lagi. Klik. Lorong kembali terang. Aku langsung melihat ke arah pria tadi. Dia masih berdiri di tempat yang sama. Tapi sekarang, matanya terbuka lebar. Sangat lebar. Mulutnya sedikit terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu. Lalu tubuhnya perlahan jatuh ke lantai. Bruk. Aku langsung berlari mendekat. Pak! Dia tidak bergerak. Matanya masih terbuka, tapi kosong. Security memeriksa nadinya. Beberapa detik kemudian, dia menarik tangannya pelan. Sudah tidak ada. Jantungku seperti dipukul keras. Apa maksudnya? Security tidak menjawab. Dia hanya menatap ke arah lift. Lift itu kosong. Arman sudah tidak ada. Lorong kembali sunyi. Hanya ada tubuh pria yang tergeletak di lantai. Aku merasakan perutku mual. Dia membunuh orang? Security berdiri perlahan. Bukan. Lalu apa? Dia menatapku dengan wajah serius. Dia tidak bisa benar-benar hidup. Tapi, dia bisa mengambil waktu hidup orang lain untuk keluar kamarnya. Kata-kata itu membuat pikiranku berputar. Jadi, setiap kali dia keluar, harus ada seseorang yang mati. Lanjut security. Aku menoleh ke arah tubuh pria di lantai. Rasa bersalah tiba-tiba menghantuiku. Ini karena kita membuka lemari itu. Security tidak menyangkal. Beberapa detik kami hanya berdiri diam. Lalu tiba-tiba, suara sesuatu jatuh dari ujung lorong terdengar. Tok. Kami berdua menoleh. Di lantai, sekitar 10 meter dari kami, tergeletak sebuah benda kecil. Aku berjalan mendekat. Kunci. Kunci kamar. Dengan nomor yang sudah sangat kukenal. 307. Aku merasakan tenggorokanku kering. Dia menjatuhkannya, bisikku. Security mengambil kunci itu. Tangannya terlihat ragu. Kenapa dia tinggalkan? Aku menatap lorong kosong di depan kami. Lalu sesuatu terlintas di kepalaku. Pak, apa? Kalau dia butuh waktu hidup orang lain untuk keluar kamar? Security mengangguk. Ya, berarti setelah pria itu mati, aku menelan ludah. Dia sekarang bisa berada di hotel ini lebih lama. Security tidak langsung menjawab. Namun wajahnya mengatakan aku benar.
Tiba-tiba dari arah tangga darurat terdengar suara langkah. Langkah cepat. Seseorang muncul dari balik pintu tangga. Mira. Dia terlihat terengah-engah. Mas Raka? Mira? Dia melihat tubuh pria di lantai. Wajahnya langsung pucat. Dia sudah keluar kamar ya? Security mengangguk. Mira menatapku dengan cemas. Mas lihat dia? Aku mengangguk pelan. Dia membunuh tamu. Mira menutup mulutnya. Lalu dia berkata sesuatu yang membuat bulu kuduku langsung berdiri. Itu baru yang pertama malam ini. Aku menatapnya. Maksudmu? Mira menunjuk jam dinding kecil di lorong. 03.15. Kalau dia sudah keluar kamar, dia menelan ludah. Biasanya dia tidak berhenti di satu orang. Perutku terasa dingin. Berapa banyak? Mira menjawab pelan. Sampai pagi. Lorong tiba-tiba terasa jauh lebih panjang, jauh lebih sunyi. Dan saat itulah, dari lantai atas, kita mendengar sesuatu. Suara pintu lemari yang dibuka. Krek. Security langsung menoleh ke arah langit-langit. Wajahnya berubah pucat. Itu dari kamar 307. Aku merasakan jantungku berdetak semakin cepat. Tapi Arman sudah keluar kamar. Security menggelengkan pelan. Itu masalahnya. Kenapa? Dia menatapku dengan ekspresi yang sangat serius. Karena kalau lemari itu terbuka lagi, dia berhenti sebentar. Lalu berkata dengan suara hampir berbisik. Berarti ada sesuatu yang baru di dalam kamar itu sekarang. Security menatap langit-langit lorong seolah bisa melihat langsung ke kamar 307 di lantai 3. Suara pintu lemari yang terbuka tadi masih terngiang di telingaku. Krik. Aku merasakan tenggorokanku kering. Pak, bukannya Arman sudah keluar dari kamar itu? Security mengangguk pelan. Benar. Lalu siapa yang membuka lemari? Tidak ada yang menjawab. Lorong lantai 2 kembali sunyi. Mira berdiri di sampingku. Wajahnya pucat. Dia terlihat seperti sudah menduga sesuatu yang tidak ingin dia katakan. Aku menoleh ke arahnya. Mira, kamu tahu sesuatu? Dia menggeleng cepat. Bukan tahu, tapi aku takut. Takut apa? Mira menatap ke arah tangga darurat. Kalau lemari itu terbuka lagi, biasanya ada yang baru masuk. Bulu kuduku langsung berdiri. Masuk. Security menyela dengan suara rendah. Arman tidak selalu sendirian. Aku menatapnya. Maksudnya? Dia tidak langsung menjawab. Sebaliknya dia mengangkat kunci kamar 307 yang tadi ditemukan di lantai. Kunci itu bergoyang pelan di tangannya. Kamar itu seperti perangkap. Perangkap untuk sesuatu yang tidak seharusnya keluar. Aku merasa kepalaku mulai penuh dengan pertanyaan. Pak, dari awal ceritanya selalu tentang Arman. Iya. Kalau begitu, kenapa kamar itu masih dipakai setelah dia meninggal? Security menarik napas panjang. Karena manajemen hotel waktu itu tidak percaya cerita staf. Cerita apa? Dia menatap lurus ke arahku. Bahwa Arman tidak benar-benar pergi. Mira menggigit bibirnya. Aku pernah dengar cerita itu dari staf lama, katanya pelan. Apa? Setelah Arman ditemukan meninggal, beberapa orang mulai melihatnya berjalan di lorong. Aku merasakan udara di sekitarku semakin dingin. Security mengangguk. Awalnya mereka pikir hanya halusinasi. Lalu, seorang housekeeper hilang. Aku menatapnya kaget. Hilang? Dia terakhir terlihat masuk kamar 307 untuk membersihkan. Beberapa detik kami semua diam. Aku langsung teringat sesuatu. Lemari. Security mengangguk pelan. Ketika kamar itu dibuka, lemari terkunci lagi. Perutku terasa seperti diikat. Dan di dalamnya, tidak ada siapa-siapa. Mira menelan ludah. Tapi goresan di dalam lemari bertambah. Lorong terasa semakin sempit. Seolah udara di sekitar kami menekan dari segala arah. Tiba-tiba terdengar suara lift lagi. Ting. Kami bertiga langsung menoleh. Lift di ujung lorong terbuka perlahan. Kosong. Tapi kali ini sesuatu terasa berbeda. Lampu di dalam lift berkedip cepat, dan angka di atasnya berubah sendiri. 2, 3. 2, 3. Seolah seseorang terus menekan tombol lantai 2 dan 3. Security menggenggam tongkatnya lebih erat. Dia bermain dengan kita. Arman? Tanyaku. Security tidak menjawab.
Lift akhirnya berhenti berkedip. Pintunya menutup sendiri. Lorong kembali sunyi. Aku menghela napas pelan. "Pak, kita harus lapor polisi." Security tertawa kecil. Tahun 1998 polisi juga datang. Dan mereka tidak menemukan apapun. Mira tiba-tiba menoleh ke arah ujung lorong. "Mas, kamu dengar?" Aku mencoba fokus. Awalnya tidak ada apa-apa. Lalu pelan, sangat pelan, aku mendengar suara langkah. Tap, tap, tap. Datangnya dari arah tangga darurat. Security langsung mengarahkan senter kecilnya ke pintu tangga. Langkah itu semakin dekat. Tap, tap, tap. Pintu tangga perlahan terbuka. Krik. Kami semua menahan napas. Seseorang keluar dari sana. Aku langsung mengenalinya. Arman. Dia berdiri di ambang pintu dengan ekspresi yang sama seperti sebelumnya. Namun ada sesuatu yang berbeda sekarang. Jas abu-abunya terlihat lebih rapi. Dan kulitnya sedikit lebih hidup. Seolah warna pucatnya berkurang sedikit. Arman menatap kami bertiga. Lalu tersenyum. Aku menemukan sesuatu di atas. Tidak ada yang menjawab. Arman berjalan pelan ke arah kami. Tap, tap, tap. Mira mundur satu langkah. "Apa yang kamu lakukan di kamar itu?" tanyanya gemetar. Arman berhenti. Temanku bangun. Jantungku langsung berdegup keras. "Teman?" Arman mengangguk pelan. Dia sudah lama menunggu. Security langsung berseru. "Tidak mungkin." Arman menatapnya. "Kamu tahu dia?" Security tidak menjawab. Aku melihat wajahnya berubah pucat, seolah dia benar-benar tahu siapa yang dimaksud Arman. "Pak, siapa?" Security berbisik. "Itu, housekeeper itu." Perutku terasa jatuh. "Maksudnya yang hilang?" Security mengangguk pelan. "Namanya Sari." Arman tersenyum lebih besar. Sari sangat kesepian di dalam lemari. Mira langsung berkata keras, "Dia sudah mati." Arman memiringkan kepalanya. "Ya." Dan sekarang dia bangun. Lorong tiba-tiba terasa lebih dingin, seolah suhu turun beberapa derajat dalam 1 detik. Aku menatap Arman dengan perasaan campur aduk antara takut dan bingung. "Kamu membunuh orang tadi untuk ini?" Arman mengangkat bahu. "Aku hanya meminjam waktunya." "Untuk membuka pintu?" Security langsung bertanya. "Pintu apa?" Arman menoleh ke arah lift. "Pintu yang sama yang kalian buka tadi." Beberapa detik tidak ada yang berbicara. Lalu, dari arah lift, terdengar suara pelan. Tok. Seperti seseorang mengetuk dari dalam. Kami semua menoleh bersamaan. Lift itu diam. Lampunya menyala normal. Namun suara itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Dari dalam lift. Padahal kami semua melihat tidak ada siapapun masuk ke sana. Mira berbisik. "Mas, jangan bilang." Arman tertawa kecil. "Kalian ingin bertemu dia?" Security langsung menggeleng. "Tidak." Arman mulai berjalan mundur menuju lift. Sayang sekali. Dia menekan tombol. Ting. Pintu lift terbuka. Lampunya berkedip pelan. Arman berdiri di depan pintu itu dan menoleh ke arah kami. Dia pemalu. Dia tidak suka keluar kalau terlalu banyak orang. Aku merasakan napasku semakin berat. Siapa dia sebenarnya? Arman tersenyum tipis. Seseorang yang dikunci lebih lama daripadaku. Lift tiba-tiba mengeluarkan suara berderik. Krik. Pintunya terbuka sedikit lebih lebar. Dan dari dalam lift, sesuatu bergerak. Pelan. Sangat pelan. Aku hanya melihat bagian kaki dulu. Sepasang kaki wanita. Kulitnya pucat kebiruan. Kakinya tanpa alas. Mira langsung menutup mulutnya. Security berbisik pelan. Ya Tuhan. Arman menatap kami dengan wajah puas. Perkenalkan. Wanita itu melangkah keluar dari lift. Rambutnya panjang menutupi wajah. Seragam hotel lama masih menempel di tubuhnya. Housekeeper. Dia berdiri di samping Arman tanpa mengangkat kepala. Arman menunjuk kami. Ini orang-orang yang membuka pintu. Wanita itu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya kosong. Tapi ketika dia melihat kami, senyumnya perlahan muncul. Dan saat itulah, aku melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhku dingin. Di kuku tangannya, masih ada serpihan kayu. Seolah dia baru saja menggaruk sesuatu. Atau seseorang. Wanita itu berdiri di samping Arman, seperti bayangan yang akhirnya menemukan tubuhnya lagi.
Rambut panjangnya jatuh menutupi sebagian wajah, tapi aku masih bisa melihat matanya. Mata itu kosong, tidak benar-benar melihat, tapi tetap menatap. Seragam housekeeper yang dia pakai terlihat sangat tua, warna birunya pudar dan di bagian dada masih ada name tag kecil. Sari. Mira mundur 2 langkah begitu melihatnya. Aku pernah lihat foto dia, bisiknya gemetar. Security juga terlihat seperti melihat mimpi buruk yang akhirnya menjadi nyata. Arman menatap kami satu persatu. Sari sudah lama menunggu. Sari tidak bergerak, namun kuku-kukunya perlahan bergesek satu sama lain. Krit. Suara itu langsung membuatku teringat goresan di dalam lemari. Aku menelan ludah. Kamu yang menggaruk lemari itu? Sari tidak menjawab. Arman yang menjawab untuknya. Dia mencoba keluar. Selama bertahun-tahun. Security berkata dengan suara keras, "Kalian tidak boleh berada di sini." Arman tersenyum tipis. "Kami sudah di sini sejak lama." Mira berbisik kepadaku, "Mas, kita harus turun ke lobi sekarang." Aku mengangguk. Namun saat kami mulai mundur perlahan, langkah Sari cepat sekali. Tap. Dalam 1 detik, dia sudah berada lebih dekat dari sebelumnya. Rambutnya bergoyang pelan ketika dia mengangkat kepala sedikit lebih tinggi. Sekarang, aku bisa melihat wajahnya lebih jelas. Kulitnya pucat kebiruan. Bibirnya kering. Namun yang paling menakutkan adalah kukunya. Panjang, hitam di ujungnya, masih ada serpihan kayu kecil menempel. "Dia tidak suka ditinggalkan lagi," kata Arman pelan. Security langsung mengangkat tongkatnya. "Jangan mendekat." Arman tertawa kecil. "Kamu pikir itu bisa menghentikan sesuatu yang sudah mati?" Sari mulai berjalan lagi. Tap, tap, tap. Aku merasakan kakiku ingin lari, tapi tubuhku seperti membeku. Lorong terasa lebih dingin setiap detik. Lampu-lampu di dinding mulai berkedip lagi. Mira menarik lenganku. "Mas," itu cukup membuatku tersadar. Kami berbalik dan berlari ke arah tangga darurat. Langkah kaki kami menggema di lorong. Dari belakang, aku mendengar suara lain. Langkah yang lebih cepat. Tap, 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 tap. Aku tidak berani menoleh. Kami membuka pintu tangga darurat dan menuruni tangga dengan cepat. 1 lantai, 2 lantai, sampai ke lantai dasar. Kami keluar ke koridor dekat dapur hotel. Lampunya lebih terang di sini. Aku berhenti untuk mengambil nafas. Dia mengejar kita. Security menutup pintu tangga. Beberapa detik dia mendengarkan. Tidak ada suara langkah, namun wajahnya tetap tegang. "Tidak bisa." "Kenapa?" Dia menatapku serius. "Kalau kita pergi sekarang, tamu lain akan jadi korban." Aku terdiam. Hotel ini masih punya beberapa kamar terisi. Aku teringat pria yang mati di lorong tadi. Perutku terasa mual lagi. Mira berkata pelan, "Kita harus menutup kamar 307 lagi." Aku mengerutkan kening. "Maksudnya?" Security mengangkat kunci kamar yang masih dia pegang. Kamar itu seperti pintu. Kalau pintunya ditutup lagi, mereka akan kembali ke sana. Aku tidak percaya. Bagaimana caranya? Security menunjuk tangga. Kita harus mengunci kamar 307 dari dalam. Aku langsung menggeleng. Itu bunuh diri. Dia tidak menyangkal. Tapi itu satu-satunya cara. Mira terlihat hampir menangis. "Kita bertiga saja." Security mengangguk. Arman mungkin kuat, tapi dia masih terikat dengan kamar itu. Kalau kita kunci lagi, dia tidak bisa keluar. Aku mencoba mencerna semuanya. Dan Sari? Security terdiam sebentar. Dia ikut terikat. Beberapa detik kami hanya saling menatap. Tiba-tiba, dari arah lobi, terdengar suara kaca pecah. Brak! Kami semua menoleh. Security langsung berlari menuju lobi. Aku dan Mira mengikutinya. Ketika kami sampai di sana, pemandangan yang kulihat membuat darahku langsung dingin. Pintu kaca depan hotel retak besar, seolah seseorang menghantamnya dari dalam. Dan di lantai, ada jejak kaki. Jejak itu basah.
Jejak itu menuju ke arah meja resepsionis. Mira berbisik, "Tidak." Security mengangkat senternya. Cahayanya mengikuti jejak kaki itu. Naik ke belakang meja resepsionis. Lalu berhenti di depan papan gantung kunci. Aku merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Karena satu kunci lagi sekarang hilang. Security membaca nomor yang tertulis di paku kosong itu. Wajahnya langsung pucat. Kamar 204. Aku langsung teringat sesuatu. Itu kamar tamu yang check-in tadi malam. Mira menutup mulutnya. Ya Tuhan. Tiba-tiba, dari lantai atas, kami mendengar suara pintu kamar terbuka. Krit. Lalu suara seseorang berteriak. "Halo, ada orang di luar." Itu suara pria. Tamu kamar 204. Aku menoleh ke security. Dia sudah berlari ke lift. "Cepat!" Kami masuk lift. Security menekan tombol 2. Lift mulai naik. Suasana di dalamnya sangat sunyi. Aku bisa mendengar nafas kami bertiga. Ting! Pintu lift terbuka. Lorong lantai 2 kosong. Namun dari ujung lorong, pintu kamar 204 terbuka. Dan tamu itu berdiri di sana. Dia terlihat bingung. "Ini hotel aneh banget." Kalimatnya berhenti ketika dia melihat kami. Akhirnya ada staf. Security langsung berteriak. "Siapa? Kamu harus kembali ke kamar sekarang." Pria itu terlihat kesal. "Apa sih?" Tiba-tiba sesuatu bergerak di belakangnya. Sari. Dia muncul dari dalam kamar. Rambutnya menutupi wajahnya. Tangannya perlahan naik. Kuku panjangnya berkilat di bawah lampu lorong. Pria itu belum menyadarinya. Dia masih melihat kami dengan ekspresi bingung. "Kenapa kalian?" Kalimatnya berhenti, karena dia merasakan sesuatu di bahunya. Tangan Sari. Dia perlahan menoleh ke belakang. Dan saat dia melihat wajah Sari, jeritannya menggema di seluruh lorong. "Ah!" Jeritan itu berhenti tiba-tiba. Sari menariknya masuk ke dalam kamar. Pintu kamar 204, bantam, menutup keras. Lorong kembali sunyi. Kami bertiga berdiri membeku di depan pintu lift. Beberapa detik kemudian, dari dalam kamar itu, terdengar suara yang sangat familiar. Krit, krit, krit. Suara kuku yang menggaruk kayu. Namun kali ini bukan dari lemari, melainkan dari balik pintu kamar. Seolah seseorang di dalam sedang mencoba keluar. Lorong lantai 2 terasa membeku setelah pintu kamar 204 tertutup keras. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bicara. Hanya suara itu. Kret, kret, kret. Suara kuku yang menggaruk dari balik pintu kamar 204. Aku merasakan tenggorokanku kering. Mira berdiri di sampingku dengan wajah pucat seperti kertas. Security menggenggam tongkatnya lebih erat, tapi aku bisa melihat tangannya juga sedikit gemetar. "Pak," bisikku pelan. Security tidak langsung menjawab. Kami semua masih menatap pintu kamar itu. Gagangnya tidak bergerak. Tidak ada suara teriakan lagi, hanya suara garukan. Lalu tiba-tiba, suara itu berhenti. Sunyi total. Beberapa detik terasa seperti menit. Security akhirnya melangkah pelan ke arah pintu. "Pak, jangan," kataku cepat. Dia berhenti sebentar, namun kemudian tetap berjalan. Langkahnya sangat hati-hati. Karpet lorong meredam suara kakinya. Aku dan Mira mengikuti dari belakang dengan jarak beberapa langkah. Semakin dekat ke kamar 204, aku mulai mencium bau aneh. Bau lembab, bau kayu tua, dan sesuatu yang lebih tajam, seperti logam. Security berhenti tepat di depan pintu. Dia menempelkan telinganya ke permukaan kayu. Tidak ada suara. "Pak, ada apa di dalam?" bisikku. Dia tidak menjawab. Sebaliknya dia mencoba memutar gagang pintu. Klik. Tidak terkunci. Dia menoleh ke arah kami. Ekspresinya mengatakan dia juga tidak suka ini. Namun dia tetap mendorong pintu perlahan. Kret. Pintu terbuka beberapa sentimeter. Lampu kamar menyala. Security membuka lebih lebar. Dan kami semua langsung bisa melihat ke dalam. Kamar itu kosong. Tempat tidur berantakan.
Koper tamu tadi masih di lantai. Televisi menyala dengan volume kecil. Tapi tidak ada siapa-siapa. Security melangkah masuk duluan. Aku mengikutinya dengan hati-hati. Mira tetap di dekat pintu. "Dia kemana?" bisiknya. Aku melihat ke sekeliling kamar. Tidak ada tanda-tanda orang. Namun ada satu hal yang membuatku merinding. Dinding dekat lemari kamar. Ada goresan baru. Panjang. Seperti bekas kuku. Persis seperti yang kami lihat di dalam lemari kamar 307. Aku menelan ludah. "Pak, lihat ini." Security mendekat. Dia menyentuh goresan itu dengan ujung jarinya. Serpihan kayu kecil jatuh ke lantai. Masih baru. "Dia tidak membawa pria itu pergi," gumamnya. Lalu, security menoleh perlahan ke arah lemari kamar. Pintunya tertutup. Aku langsung merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Jangan bilang. Security berjalan ke arah lemari. Setiap langkah terasa terlalu keras di telingaku. Dia berhenti di depan pintu lemari. Tangannya perlahan meraih gagang. Aku hampir berkata jangan. Namun sebelum aku sempat bicara, dia membukanya. Krek. Kami semua menahan nafas. Lemari itu kosong. Hanya gantungan baju. Beberapa handuk hotel. Tidak ada siapa-siapa. Aku menghela nafas panjang. Mira juga terlihat sedikit lega. Syukurlah. Namun kalimatnya terhenti. Karena kami semua mendengar sesuatu. Suara yang sangat pelan. Dari belakang kami. Suara nafas. Aku menoleh perlahan. Di tengah kamar, tamu itu berdiri. Pria yang tadi ditarik Sari. Dia berdiri kaku menghadap jendela. Punggungnya ke arah kami. Tubuhku langsung dingin. "Pak," panggilku hati-hati. Dia tidak bergerak. Security mengangkat senter dan menyorotnya. Pria itu masih berdiri. Namun ada sesuatu yang aneh. Bajunya basah di bagian punggung. Seperti terkena air. Atau sesuatu yang lebih kental. Security mendekat satu langkah. "Pak, Anda baik-baik saja?" Pria itu perlahan memiringkan kepalanya. Gerakan yang terlalu lambat untuk manusia normal. Lalu, dia berbalik. Matanya terbuka lebar. Sangat lebar. Namun kosong. Dan di wajahnya, ada goresan panjang dari pipi sampai dagu. Seperti bekas kuku. Mira menjerit kecil. Pria itu membuka mulutnya. Namun suara yang keluar, bukan suaranya. Melainkan suara Arman. Serak. Dingin. "Kalian masih di sini." Security langsung menarikku mundur. Itu bukan dia lagi. Pria itu mulai berjalan ke arah kami. Langkahnya tidak stabil, seperti boneka yang digerakkan oleh sesuatu. "Aku butuh lebih banyak waktu," kata suara itu dari mulutnya. Mira menangis pelan. Ya Tuhan, pria itu berhenti beberapa meter dari kami, lalu kepalanya bergerak cepat ke kanan, ke arah lemari. Aku mengikuti pandangannya. Pintu lemari yang tadi terbuka, sekarang tertutup. Padahal tidak ada yang menyentuhnya. Dan dari dalam lemari, terdengar suara pelan. Kret, kret, kret. Aku merasakan darahku membeku. "Pak!" Security langsung berteriak. "Lari!" Kami bertiga berlari keluar kamar. Pria itu tidak mengejar. Dia hanya berdiri di tengah kamar, menatap kami pergi. Namun sebelum pintu tertutup, aku mendengar dia berbicara lagi, masih dengan suara Arman. "Tidak apa-apa, kalian akan kembali." Pintu kamar 204 tertutup keras. Bantam. Kami berhenti di lorong sambil terengah-engah. Mira memegang lenganku erat. "Mas, apa yang terjadi dengan dia?" Security menjawab dengan suara berat. "Arman sedang belajar." "Belajar apa?" "Memakai tubuh orang hidup." Perutku terasa mual. "Berarti sekarang dia bisa keluar kamar tanpa harus mati lagi?" Security mengangguk pelan. "Itu yang aku takutkan." Lorong terasa lebih dingin lagi. Aku menatap ke arah ujung lorong, ke arah tangga yang menuju lantai 3. Kamar 307. Security mengikuti pandanganku. Ya, aku menelan ludah. Kalau kita tidak menutup pintu itu lagi, dia akan semakin kuat. Mira berkata pelan. Dan bukan cuma dia,
Kami semua terdiam, karena saat itu, dari lantai atas, kami mendengar sesuatu. Suara langkah, banyak langkah. Bukan satu orang, bukan dua, puluhan. Langkah kaki yang berjalan perlahan di lorong lantai 3. Tap, tap, tap. Seolah kamar-kamar di lantai itu, satu persatu, sedang dibuka. Langkah-langkah dari lantai 3 terus terdengar. Tap, tap, tap. Bukan hanya satu arah. Suara itu seperti datang dari berbagai kamar sekaligus, berjalan di lorong yang sama. Aku berdiri membeku di lantai 2, menatap langit-langit seolah bisa melihat apa yang terjadi di atas sana. Mira menggenggam lenganku erat. "Mas, itu bukan cuma Arman kan?" Security tidak menjawab, namun ekspresi wajahnya sudah menjelaskan semuanya. "Pak," kataku pelan. Akhirnya dia berbicara. "Kalau pintu kamar 307 terbuka terlalu lama," dia menelan ludah. "Bukan cuma Arman yang keluar." Lorong terasa semakin sempit. Aku mencoba memahami maksudnya. "Berarti selama ini?" Security mengangguk pelan. "Kamar itu seperti pintu." "Pintu kemana?" Dia menatap tangga menuju lantai 3, ke tempat yang tidak seharusnya tersambung dengan hotel ini. Langkah-langkah di atas semakin jelas. Tap, tap, tap. Seolah puluhan orang berjalan perlahan di atas kepala kami. Mira mulai gemetar. "Mas, kita harus tutup kamar itu sekarang." Aku mengangguk. "Pak, kalau kita mengunci kamar 307 dari dalam," security menjawab cepat, "mereka akan kembali ke sana." "Semua?" Dia ragu sebentar. "Yang masih terikat dengan kamar itu?" "Iya." Aku menatap tangga darurat. Lantai 3 terasa seperti dunia lain sekarang. Namun, kami tidak punya pilihan. Kalau tidak ditutup, semakin banyak yang keluar. Security mengangkat kunci kamar 307. "Begitu kita masuk kamar itu," katanya, "seseorang harus mengunci pintunya dari dalam." Mira langsung menggeleng keras. "Tidak, jangan bilang salah satu dari kita harus tinggal di sana." Security tidak menjawab. Aku mengerti maksudnya, dan perutku langsung terasa dingin. "Tidak harus," kataku cepat. "Kita bisa kunci lalu keluar." Security menatapku. "Kamu lupa satu hal." "Apa?" "Arman sudah keluar." Aku terdiam. Langkah-langkah di atas tiba-tiba berhenti. Sunyi total. Namun sunyi itu terasa jauh lebih menakutkan. Seolah sesuatu sedang menunggu. Security akhirnya berkata pelan, "Kalau dia masuk kamar itu lagi, pintunya bisa ditutup." Aku langsung mengerti. Kita harus memancing dia kembali ke kamar 307. Mira menatap kami berdua seperti kami sudah gila. "Bagaimana caranya?" Security menoleh ke arah kamar 204. Pintu kamar itu masih tertutup. Di dalamnya, pria tadi. Tubuh yang sekarang dipakai Arman. Dia masih di sana. Aku menggeleng. "Pak, itu terlalu berbahaya." Security menghela nafas panjang. "Semua ini sudah berbahaya sejak kita membuka lemari itu." Tidak ada yang bisa membantah. Kami berdiri beberapa detik dalam diam. Lalu aku berkata pelan, "Aku yang akan memancingnya." Mira langsung menatapku. "Mas, jangan." Security juga terlihat ragu. "Kamu baru malam pertama kerja di sini." Aku mencoba tersenyum, walau rasanya pahit. Justru karena itu, kalau orang lama, mungkin sudah terlalu takut. Aku menarik nafas panjang. "Pak, kalau saya berhasil membawa dia ke kamar 307, security langsung mengerti. Kami akan menutup pintunya." Aku mengangguk. Mira terlihat hampir menangis. "Mas Raka, jangan." Aku menatapnya. "Kalau kita tidak melakukan ini, mungkin tidak ada yang keluar hidup-hidup dari hotel ini malam ini." Kalimat itu membuat lorong terasa semakin sunyi. Akhirnya security berkata pelan, "Baik, kita lakukan sekarang, sebelum mereka turun." Aku mengangguk. Kami berjalan pelan menuju kamar 204. Setiap langkah terasa berat. Aku berhenti tepat di depan pintu kamar itu. Jantungku berdetak keras. Security dan Mira berdiri beberapa meter di belakangku. "Siap?" tanya security.
Aku menarik nafas dalam, lalu mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Beberapa detik kemudian, gagang pintu bergerak. Klik, pintu terbuka perlahan. Pria itu berdiri di sana. Namun sekarang, aku tahu itu bukan dia. Matanya masih kosong, namun senyumnya itu milik Arman. "Kamu kembali," katanya dengan suara serak. Aku mencoba terlihat tenang. "Kamu mau sesuatu kan?" Dia memiringkan kepala. "Waktu." Aku menunjuk ke arah tangga. Kamar 307 masih terbuka. Arman langsung diam. Aku bisa melihat sesuatu berubah di wajahnya, seperti rasa lapar. "Aku tahu, kamu masih terikat dengan kamar itu." Aku mundur satu langkah. "Kalau kamu mau keluar sepenuhnya," aku menunjuk ke atas. "Pintunya ada di sana." Arman senyum. Menarik. Dia melangkah keluar dari kamar. Tubuh pria itu bergerak kaku, tapi langkahnya pasti. Aku mulai berjalan mundur menuju tangga. Dia mengikuti, tanpa terburu-buru. Seolah dia tahu, aku tidak punya tempat lain untuk lari. Kami sampai di lantai 3. Lorong itu berbeda sekarang. Semua pintu kamar terbuka sedikit, gelap di dalamnya. Seolah setiap kamar sedang menonton kami. Security berdiri di depan kamar 307. Pintunya terbuka. Mira berdiri di sampingnya dengan wajah pucat. Aku berjalan mundur sampai ke ambang pintu kamar itu. Arman berhenti beberapa langkah dariku. Dia melihat ke dalam kamar, lalu senyum. Akhirnya, pulang. Dia melangkah ke dalam. Begitu dia melewati pintu, security langsung menarikku keluar. "Sekarang." Mira menutup pintu kamar 307 dengan keras. "Bantam." Security langsung memutar kunci. Klik. Dalam 1 detik, seluruh lantai 3 bergetar. Dari dalam kamar terdengar suara benturan keras. Brak, brak, brak. Arman menabrak pintu dari dalam. "Buka!" Suaranya tidak lagi seperti manusia. Lebih dalam, lebih marah. Namun pintu tetap tertutup. Beberapa detik kemudian, semua suara berhenti. Sunyi total. Lorong lantai 3 kembali seperti semula. Pintu-pintu kamar yang tadi terbuka, sekarang tertutup. Lampu menyala normal. Security menatap pintu kamar 307 lama sekali. Lalu akhirnya menghela nafas panjang. Sudah selesai. Mira hampir jatuh terduduk. Aku sendiri masih tidak percaya kami masih hidup. Kami bertiga turun kembali ke lobi saat fajar mulai muncul dari jendela hotel. Cahaya pagi masuk pelan ke dalam ruangan. Untuk pertama kalinya sejak malam dimulai, hotel itu terasa normal. Security menyerahkan kunci kamar 307 kepadaku. "Simpan ini." Aku mengkerutkan kening. "Kenapa saya?" Dia tersenyum tipis. "Karena sekarang kamu resepsionis malam di sini." Aku menatap kunci itu. Entah kenapa rasanya berat. Mira berkata pelan, "Selama kamar itu tidak dibuka lagi, semua akan baik-baik saja." Aku berharap dia benar. Namun sebelum aku sempat berkata apa-apa, telepon resepsionis tiba-tiba berdering. Tring, tring, tring. Kami bertiga saling menatap. Aku mengangkat telepon perlahan. "Resepsionis Hotel Puspa Indah?" Beberapa detik tidak ada suara. Lalu dari ujung telepon terdengar bisikan yang sangat pelan, sangat familiar. "Apakah kamar 307 masih tersedia?" Tubuhku langsung kaku, karena suara itu bukan suara Arman, melainkan suara wanita. Dan tepat saat itu, kunci kamar 307 di tanganku perlahan